Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarti dan saya akan melanjutkan penjelasan tentang tapak lapan. Perilaku orang Melayu sebenarnya lebih tangguh dan mampu berkembang dengan baik. Hal ini membuat orang Melayu jarang jatuh miskin, apalagi kelaparan. Orang Melayu menyediakan cadangan kerja yang memadai untuk bertahan hidup. Namun, setelah tanah ulayah diintervensi serta diperparah oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada orang Melayu Riau, akhirnya puak Melayu terdesak. Saat ini, kebanyakan dari mereka bersandar di satu pekerjaan. Padahal, dulu orang Melayu adalah pedagang, petani, dan tukang yang merdeka, yang tidak hanya sekedar menanti peningkatan SDM untuk meningkatkan taraf hidupnya. Konsep tapak lapan merujuk pada 8 kerat tulang manusia, yaitu 4 kerat tulang tangan dan 4 kerat tulang kaki. Soal 8 kerat tulang itu bermakna bekerja atau tenaga untuk bekerja. Menurut konsep orang Melayu, kepala dan tulang punggung tidak masuk dalam hitungan 8 kerat tulang. Ada beberapa kategori konsep perekonomian Melayu lain yang mengacu pada kriteria lingkup pekerjaan, disebut dengan 5 kaki atau panca carana kerja. Pembagiannya yaitu yang pertama, kerja mengambil hasil alam semula jadi, contohnya seperti meramu, berburu, berikan. Nah, yang ini disebut dengan eka carana atau bilangan awal. Yang kedua, yaitu lingkup kerja di lingkungan buatan. Misalnya seperti berladang, berkebun, beternak, berkulam ikan. Nah, ini disebut aspek kerja dwicarana atau lapisan kedua. Yang ketiga yaitu kerja menjual tenaga. Contohnya seperti tukang rumah, tukang perahu, penjahit, dan lain sebagainya. Disebut juga dengan aspek tricarana. Yang keempat yaitu kerja menjual pikiran atau ilmu pengetahuan, contohnya seperti dukun, ahli syarak, guru. Nah, disebut dengan catur karana. Yang kelima yaitu kerja jual beli atau berniaga, disebut dengan panca carana. Dari konsep 5 kaki atau panca carana kerja tersebut diperoleh 2 oposisi lingkup kerja yang fundamental, ditambah satu lagi yang terdiri dari aspek gabungan. Yang pertama, kerja tanpa membutuhkan bahan baku, tanpa konsekuensi mengorbankan materi, hanya mengandalkan tenaga dan pikiran. Yang kedua, kerja yang membutuhkan bahan baku, konsekuensi mengeluarkan biaya. Yang ketiga, kerja yang menggabungkan tenaga, pikiran, ilmu, bahan baku, dan biaya. Konsep istilah tapak lapan yang lazim dikenal orang Melayu adalah untuk menyebutkan mata pencarian pokok utama. Yang pertama, berladang padi bagi orang Melayu adalah tapak lapan, karena manusia teramat sangat bergantung pada padi sebagai makanan pokok. Yang kedua, rumah tangga adalah tapak lapan bagi yang telah berumah tangga atau berkeluarga. Yang ketiga, yaitu bagi yang tarikat tasawuf, tapak lapan mereka adalah muraqabah ma'iyah. Yang keempat, tapak lapan dalam Islam adalah tauhid dan tapak lapan iman adalah yakin. Dalam ilmu bela diri, pencak silat Melayu, keputusan silat adalah tapak lapan. Materi ketiga yaitu istilah dalam etnosains. Istilah tapak lapan itu terletak di satu titik atau poros berupa mata pencarian pilihan utama. Sedangkan mata pencarian lainnya hanyalah tambahan yang bisa dilakukan kapan saja mereka mau. Hanya saja, mereka sepakat mengatakan bahwa tapak lapan orang Melayu dulu adalah berladang padi. Jika kita transformasikan istilah ini dengan anggota tubuh, akan ditemukan kesamaannya, yakni 8 kerat tulang dan kepala sebagai pusat. Lalu, di manakah posisi hati? Nah, yang dimaksud hati di sini bukanlah hati sebagai bagian organ tubuh. Orang Melayu mempunyai konsep bahwa
tidak diketahui hubungan hati dan pikiran. Oleh sebab itu, hati dan pikiran sudah masuk dalam kategori kepala atau kehendak. Makna konsep tapak lapan Melayu adalah tapak lapan yang merujuk kepada satu pilihan utama, sedangkan yang lain hanyalah penyokong aktivitas penting. Disebutkan dalam sebuah ungkapan bahwasanya tapak lapan tidak boleh ditinggalkan, sebab terkait soal posisi pilihan penting, arjen, dan fundamental sifatnya. Jika ditinggalkan, maka hilanglah tumpuan pijakan. Tapak lapan adalah posisi pusat atau inti segala aktivitas yang harus senantiasa ditunggui sekaligus diperkokoh. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.